Bilangan pasal 20 ayat 24. Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel, karena kamu berdua telah mendurhaka kepada titahku dekat mata air Meriba. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita jika tahu apa yang akan terjadi kepada kita, misalnya sesuatu yang bisa membuat kita berkecil hati, sesuatu yang membuat kita akan bersedih karena sesuatu yang terjadi itu adalah sesuatu yang mendukacitakan atau menyedihkan hati kita. Mungkin jika kita tahu sebelumnya akan muncul berbagai macam reaksi, ya. Dan karena kita memang tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita, apa yang belum terjadi, maka kita tidak bisa berandai-andai seperti apa perasaan kita jika kita tahu bahwa sesuatu yang menyedihkan akan menimpa hidup kita di beberapa waktu ke depan. Tetapi kisah yang kita baca di dalam renungan kita pada pagi hari ini adalah kisah yang berbeda. Harun mendengar Tuhan berbicara bahwa dia akan segera berakhir hidupnya dalam dunia ini. Dia akan mati, dia akan meninggal, dan ia harus bersiap dengan naik ke atas bukit, naik ke atas gunung, dan di sana ia akan bersama-sama dengan Musa dan anaknya Eleazar. Tuhan berkata bahwa ia akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, saya tidak tahu perasaan apa yang berkecamuk di dalam hati Harun. Tapi mungkin dia berpikir, setelah perjuangan selama ini, sejauh ini yang aku lakukan, aku tidak ikut masuk ke tanah perjanjian itu. Hanya karena satu kesalahan saja, aku tidak masuk ke tanah perjanjian. Belum lagi perasaan sedih, perasaan haru karena ia tahu bahwa ia harus meninggalkan dunia ini. Alkitab tidak mencatat apa yang ada di dalam hati Harun, apa yang kemudian ia lakukan, ia pikirkan, ia rasakan, tidak dicatat. Tetapi bahwa ia kemudian taat, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, bersama-sama dengan Musa naik ke atas bukit, dan kemudian melakukan persis seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Harun pasti menyadari bahwa Allah itu adalah Allah yang berdaulat, berkuasa atas hidupnya. Baik hidup pun matinya, Allah lah yang berkuasa, Allah lah yang berdaulat. Dan sebagai seorang yang terbatas, ia menyadari bahwa Allah di dalam kekuasaannya dan kedaulatannya yang tidak terbatas itu melakukan yang terbaik bagi hidupnya, bagi bangsa Israel. Dan Harun tidak mendebat Tuhan. Barangkali dia bisa bertanya, berdebat kepada Tuhan, mengapa Tuhan? Apa yang aku sudah lakukan itu sesuatu yang membuat saya tidak bisa menikmati tanah perjanjian yang Engkau janjikan itu? Tidak berdebat kepada Tuhan, tetapi Harun tahu bahwa Allah yang berkuasa, Allah yang tidak terbatas, Allah yang berdaulat itu mengerjakan yang terbaik. Apa yang ia putuskan itulah yang terbaik.
dan Harun sebagai manusia yang terbatas, sebagai orang yang mengakui kedaulatan Allah, kemudian hanya bertaat dan kemudian mengerjakan apa yang telah ditetapkan dan diputuskan oleh Tuhan. Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bisa bercermin dari apa yang terjadi dalam kehidupan Harun, khususnya di dalam bagian firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini. Kita juga adalah manusia yang terbatas, sedangkan Allah yang kita percayai adalah Allah yang tidak terbatas. Kita mengakui kemahakuasaan dan kedaulatan Allah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita pun harus memiliki hati yang mau bertaat secara penuh dan mengakui bahwa apa yang Ia tetapkan dalam hidup kita, apa yang Ia kerjakan dalam hidup kita adalah baik adanya. Kita bersyukur memiliki Allah yang seperti itu. Dan meskipun ada banyak pertanyaan di dalam kehidupan kita berkait dengan pengalaman-pengalaman iman kita, satu hal yang tetap kita harus pegang dan yakini, bahwa Allah yang berkuasa dan berdaulat itu menetapkan dan melakukan yang terbaik bagi hidup kita. Mari kita meminta hati yang mau percaya sepenuhnya kepada kemahakuasaan dan kedaulatan Allah. Mari kita minta hati yang rela mentaati secara sempurna kehendak Allah yang baik dan sempurna itu. Tuhan memberkati kita. Mari sekarang kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau Allah yang berkuasa, berdaulat atas hidup kami, dan dengan kesadaran kami menyerahkan hidup kami ke dalam kedaulatan Allah yang sempurna itu. Dan di dalam penyerahan kami itu, kami meyakini bahwa apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup kami, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami adalah yang terbaik. Oleh karena itu, berikan kami hati yang mau bertaat secara sempurna, berikan kami hati yang terus percaya dan berserah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi ibu bapak saudara yang terkasih, selamat menjalani kehidupan di dalam kedaulatan Allah dan pemeliharaannya yang sempurna.